Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perhubungan. Channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit Avanza ya. Ini untuk keluhannya. Kemarin waktu dibawa jalan-jalan ya, liburan Lebaran, tiba-tiba untuk lampu sen dan AC-nya tidak bisa hidup ya, tidak bisa hidup. Jadi karena kebetulan posisinya di rumah sanak saudara itu ada yang bisa perbaiki, jadi diperbaiki untuk bagian skringnya, diperiksa dan ternyata putus bagian skring. Nah setelah itu untuk skringnya diganti, yang ampernya sama, lalu setelah itu putus kembali ya untuk skringnya. Nah ternyata setelah putus-putus terus, jadi di jumper menggunakan kabel. Nah seperti ini, tapi ini terlalu besar ya ganjelnya atau jumperannya ini. Kalau menurut kita biasanya si jumperan segini sudah hampir 100 ampere ya. Nah ini yang menyebabkan bagian kabel yang di bawah itu, dan sepertinya sudah menjalar sampai ke atas ya, itu semuanya hangus dan lengket ke temennya atau kabel yang sebelahnya ya, jadi menyebabkan konsleting. Ini akibat ini terlalu tebal untuk jumpernya, seharusnya tidak boleh setebal ini. Ini kalau ukurannya kita lihat ampernya hampir 100 ampere, jadi menyebabkan konsleting. Seharusnya kalau ampernya ini sebenarnya dia ampernya 15 sampai 10 ampere. Nah ini diganjal seperti ini, sangat besar sekali ya, sangat disayangkan sekali. Ini bisa menyebabkan mobil terbakar kalau seperti ini. Nah ini yang menyebabkan AC-nya tidak bisa hidup lagi. Kemarin setelah pasang ini AC-nya langsung hidup dan sennya langsung nyala ya, sennya langsung nyala dan langsung hidup. Untuk AC-nya juga normal, bagus. Nah tiba-tiba di jalan, waktu mobil di bawah jalan tuh tiba-tiba asapnya terus ngebul ya di bawah sini, di kaki bagian kaki supir itu ada asap putih ngebul ya, seperti kebakar ya, terus bau gosong. Nah setelah itu pemiliknya langsung bawa ke bengkel kita, dan karena kemarin kita masih tutup ya karena libur lebaran, nah hari ini baru kita cek untuk mobilnya. Ternyata yang bagian gosong tuh yang di bagian sini ya, di bagian kabel yang dari atas ini menuju ke switch attract atau switch mundur yang di bagian bawah, itu sneleng. Nah ternyata yang terbakar itu kabelnya yang ini. Nah ini kabel terbakar sampai terkelupas ya, seperti ini. Kita mau cek untuk bagian kabel yang di dalam ya. Ini setelah kita periksa dari bawah tadi, dari bawah terlihat ya, untuk yang lonyet itu bagian kabelnya itu bisa mencapai sampai di atas, seperti kalau kita lihat. Nah ini setelah kita buka ternyata benar ya, ini bagian dalam seperti ini. Nah sampai gosong seperti ini ya. Nah ini ternyata sudah merembet sampai ke atas. Nah sampai ke atas seperti ini. Nah terjadi terbakar. Nah inilah efeknya apabila jika kita yang tidak tahu ya, tidak tahu untuk menganalisa. Kalau kemarin sekring putus, kalau kita tancap, kita ganti menggunakan ampere yang sama, itu putus, berarti ada yang masalah, ada konslet. Jadi tidak perlu kita jumper. Jadi akhirnya seperti ini ya. Nih hangus. Ini belum kita bongkar semua ya, ini masih seperti ini aja kita bongkar nih, hangus. Nah ini kita harus buka dashboard ya, kita harus bongkar dashboard, kita akan periksa semua. Kita takutnya terjadi yang lain-lain nanti ikut terkena, jadi kita
antisipasi sebelum mobil ini mengalami kerusakan yang semakin parah. Ini kita bongkar dulu dashboardnya semua, baru kita cek. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini untuk dashboardnya sudah kita bongkarin ya. Ini dashboard mobil Avanza-nya sudah kita bongkari, mengecek karena untuk kabelnya yang terbakar tuh naik sampai atas ini, sampai atas ini ya. Ini terlihat ya, kosong juga di bagian yang ini. Di bagian yang ini juga kosong sampai kemari ya. Ini juga lonyot nih. Nah, bekas terbakar ya, bekas terbakar ini kemungkinan terus mencapai ke ECU. Nah, di sana ini mau kita periksa semua ya, mau kita buka dulu untuk stasi ban-stasibannya. Ini mau kita bongkar karena nih terjadi seperti ini. Nah, ini sudah lonyot, semua lonyot nih. Nah, ini sudah terbakar, kabelnya udah nyatu ya, jadi sudah nyatu satu sama lain. Nah, ini juga nah terbakar ya. Ini ke bawah-bawah sana juga terbakar bagian kabelnya. Nah, ini yang menyebabkan mobil sering terbakar tuh karena inilah, karena konsleting seperti ini, konsleting arus pendek. Nah, ini kemarin permasalahannya cuman gara-gara lampu sen tidak hidup, kemungkinan lalu mereka mengganti untuk sekring yang putus. Setelah itu karena dipasang juga putus kembali, dipasang lagi putus kembali, jadi mereka menggunakan kabel untuk melangsungkan sekringnya agar tidak jadi putus lagi. Nah, ini akibatnya ya kalau pengerjaannya seperti itu. Nah, apabila kita mengganti sekring yang ampernya sama terjadi putus, berarti kalau sudah 2-3 kali kita ganti putus berarti ada masalah ya di bagian kabel-kabel, atau ada yang konsleting listrik, atau ada arus api yang lengket ke ground. Jadi lebih baiknya diperiksakan, jangan dipaksakan seperti itu, jadi membuat kabelnya terbakar seperti ini. Nah, ini kemarin yang mengerjakan katanya mekanik ya, yang mengganti sekringnya, lalu mengganti ampere yang sesuai putus, lalu mereka mengganjal atau menjampernya menggunakan kabel yang besar, jadi menyebabkan terbakar seperti ini. Nah, kita makan belah dulu untuk kabelnya, kita buka dulu ya, semua ini kita buka, baru kita bisa cek satu-satu.